Salam kerahiman. Hari ini 25 April kita akan baca dari 3 nomor. 1118, 1138 dan 1146. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1118. Ya Allahku, di saat-saat sulit ini, pembimbing rohaniku sedang tidak ada di tempat karena ia pergi ke Roma. Ya Yesus, karena Engkau telah mengambil dia dariku, maka Engkau sendiri harus membimbing aku. Sebab hanya Engkau yang mengetahui seberapa banyak yang dapat aku tanggung. Aku mengandalkan kerahiman-Mu. 1138, 31 Mei. Jiwaku yang tersiksa tidak menemukan pertolongan dimanapun selain dalam Dikau, oh Hosti yang hidup. Segala harapanku ku tempatkan pada hati-Mu yang maha rahim. Dengan sabar, aku menantikan turunnya sabda-Mu ya Tuhan. 1146. Biarlah para pendosa yang paling jahat menaruh harapan mereka pada kerahimanku. Lebih dari semua orang lain, mereka memiliki hak untuk mengharapkan samudra kerahimanku. Putriku, tulislah tentang kerahimanku terhadap jiwa-jiwa yang menderita. Jiwa-jiwa yang memohon kerahimanku sangat menggembirakan hatiku. Kepada jiwa-jiwa seperti itu, aku memberikan rahmat yang bahkan lebih banyak daripada yang mereka minta. Aku tidak dapat menghukum para pendosa, juga pendosa yang paling jahat, kalau ia mengajukan permohonan kepada kemurahanku. Sebaliknya, aku akan menyelamatkan dia berkat kerahimanku yang tak terbatas dan tak terselami. Tulislah, sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, terlebih dahulu aku akan membuka lebar-lebar pintu kerahimanku. Dia yang tidak mau masuk melalui pintu kerahimanku, harus masuk melalui pintu keadilanku. Ya Allahku, di saat sulit ini, waktu itu ya Suster Faustina tahu Bapak pengakuannya sedang pergi ke Roma. Kalau dia sedang mengalami masa sulit, butuh bantuan, butuh support, butuh menceritakan apa yang dia alami, biasanya dia berkomunikasi dengan Bapak pengakuannya. Tapi pada waktu itu ternyata Bapak pengakuannya sedang pergi ke Roma. Oleh sebab itu, dengan gampangnya dalam tanda kutip, Suster Faustina bilang, Engkau telah mengambil dia dariku, maka Engkau sendiri harus membimbing aku. Ya. Jadi begitu akrab, begitu dekat antara Suster Faustina dan Yesus sehingga dia bisa berbicara seperti itu. Yesus, Engkau sih ambil Bapak pengakuanku, jadi Engkau harus membimbing aku ya. Jadi begitu indahnya, begitu dekatnya relasi mereka. Maka Engkau sendiri harus membimbing aku, sebab hanya Engkau yang tahu seberapa banyak dapat ditanggung. Mungkin orang lain memang nggak tahu. Kita sendiri pun kadang nggak tahu seberapa kuat kita bisa menanggung, sehingga banyak orang yang bilang, aduh Bu Esther, saya sudah nggak sanggup lagi, saya putus asa, saya udah nggak punya waktu lagi untuk bersabar, saya rasanya sudah sampai ke hidung ya, jadi air tuh tenggelam tuh udah sampai hidung, dia udah nggak bisa napas. Begitu dia menghadapi masalah-masalah itu dengan perumpamaan seperti itu. Tapi saya selalu bilang sama mereka bahwa Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau kita masih mengalami hal tersebut, artinya kita masih mampu. Itu yang harus dipegang. Jadi bukan udah tunggu berapa tahun, sudah menderita berapa tahun, sudah tidak ada harapan. Bukan itu yang jadi pikiran, tapi selama kita masih mengalami hal tersebut, tantangan tersebut, maka saya masih mampu. Karena Tuhan sendiri yang bilang, engkau tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak.
Tuhan tahu batasnya sampai di mana ketidaksanggupan kita. Kalau sudah sampai mendekati ketidaksanggupan itu, Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti memberikan solusi, memberi kekuatan lagi yang baru. Jadi kita jangan pernah meragukan kepercayaan kita pada Tuhan, bahwa Tuhan tetap tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Suster Faustina katakan, aku mengandalkan kerahimanmu. 11:38 terjadi 31 Mei. Jiwaku yang tersiksa tidak menemukan pertolongan dimanapun. Sama ya seperti kita juga. Kalau kita mengalami suatu penderitaan, suatu siksaan, sering kita berusaha mencari solusi, mencari jalan untuk menghibur diri, untuk keluar dari permasalahan tersebut. Tapi di sini Suster Faustina katakan, dia tidak menemukan pertolongan dari manapun selain dalam Dikau, oh Hosti yang hidup. Dia mengandalkan Tuhan di dalam Hosti yang hidup. Mari kita juga belajar dari Suster Faustina, mengandalkan Tuhan, menerima komuni kudus setiap hari. Dulu ya, belum masa pandemi, kita rutin bisa ke gereja pagi, bisa menerima komuni kudus. Tapi dengan masa pandemi seperti sekarang ini, banyak hal yang nggak bisa kita lakukan juga. Tapi bukan berarti nggak bisa, tapi ada solusi, ada cara lain. Kita bisa ikut perayaan Ekaristi, live streaming, ya walaupun menerima komuni batin, tapi kita imani Tuhan hadir, Tuhan memberikan tubuhnya, Tuhan memberikan darahnya, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan tak henti-hentinya menyalurkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Segala harapanku kutempatkan pada hatimu yang Maha Rahim. Jadi yang menjadi sumber pengharapan dari Suster Faustina adalah hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Dia nggak berharap dari kiri kanan. Dengan sabar, aku menantikan turunnya sabdamu. Jadi kita nggak mendesak Tuhan ya, tapi dia katakan dengan sabar. Kalau hari ini Tuhan sudah berkata, sudah memberikan solusi, sudah memberikan jalan keluar, oke. Tapi kalau belum, Suster Faustina katakan dengan sabar. Nah ini juga boleh menjadi masukan buat kita semua. Kita sering desak Tuhan ya. Tuhan, udah lama nih, saya sudah berdoa, saya sudah bernovena, saya sudah banyak melakukan hal. Kok kayaknya doa saya belum dijawab? Suster Faustina katakan dengan sabar aku menantikan sabdamu. 11:46. Biarlah para pendosa yang paling jahat mengandalkan kerahimanku. Kembali lagi Yesus memberikan suatu sarana, suatu solusi untuk orang yang paling jahat pun dia tetap memberi kesempatan untuk bertobat, untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar, yaitu dengan cara mengandalkan kerahimanku. Biasanya di dalam kata-kata dalam diary itu Yesus katakan untuk pendosa yang malang. Tapi di 11:46 ini Yesus katakan untuk pendosa yang paling jahat. Udah jahat kebangetan ya. Mereka juga mempunyai hak. Bahkan di diary dikatakan mereka mempunyai hak, terlebih mempunyai hak untuk menerima kerahimanku. Jadi mereka punya hak yang lebih dulu. Jadi kalau saya suka gambarkan, kita ke dokter, ambil nomor kan untuk masuk ke ruang periksa dokter berdasarkan urutan nomor. Kalau saya sakit flu, saya dapat nomor 1. Tapi kemudian datanglah orang yang sakit parah, ya udah berdarah-darah. Dia dapat nomor 10. Apakah suster itu akan panggil saya karena saya nomor 1? Dokter itu pasti akan melayani si yang sudah luka parah itu, yang nomor 10. Dan saya harus mengalah. Itulah kerahiman Tuhan. Dikatakan orang yang berdosa lebih berhak untuk menerima kerahimanku daripada yang lain. Siapa sih pendosa yang paling jahat? Ini contoh-contoh aja ya, saya juga nggak tahu persis ya, tapi contoh-contoh aja. Misalnya pemimpin agama Yahudi waktu zaman Yesus disalib.
pemimpin agama Yahudi, dia tahu persis dari kitab Taurat, dari kitab-kitab yang dia baca bahwa akan ada juru selamat. Tapi justru pemimpin agama Yahudi itu justru yang memerintahkan untuk membunuh Yesus. Merekayasa sedemikian rupa sampai Yesus itu dianggap penjahat yang berat. Dianggap menghujat Allah dan harus disalib. Padahal mereka tahu juga aturannya ya, bahwa mereka itu nggak boleh membunuh. Tapi justru melalui tangan mereka, mereka membunuh. Contoh lagi, orang yang paling jahat misalnya, itu putih. Tapi dia katakan itu hitam, karena untuk kepentingan dia. Atau sebaliknya, itu hitam, dia katakan enggak, itu putih. Karena kalau dia sebut putih, maka itu menguntungkan dia. Nah itulah sebetulnya orang-orang yang paling jahat. Mereka sadar yang mereka lakukan itu salah. Tapi egonya, kesombongannya, kekuasaannya, itulah yang menyebabkan dia bisa memutarbalikkan fakta seenaknya. Mari kita berdoa buat mereka supaya mereka sadar bahwa mereka itu jahat. Supaya mereka bertobat dan mengandalkan kerahiman Tuhan. Karena dengan kejahatan mereka, begitu banyak orang yang jadi korban. Karena pemutarbalikan fakta tersebut. Putriku, tulislah tentang kerahimanku terhadap jiwa-jiwa yang menderita. Tadi jiwa-jiwa yang paling jahat. Sekarang Yesus juga peduli pada jiwa-jiwa yang menderita. Orang yang jahat dan berdosa itu sebetulnya adalah jiwa-jiwa yang menderita juga. Dan Yesus nggak mau kalau mereka itu terus menderita, terus tersiksa. Pada waktu dia bohong, putih dibilang hitam atau hitam dibilang putih, apakah hati nuraninya enggak menjerit? Apakah hati nuraninya enggak menuduh dia? Kamu tahu itu hitam, kenapa bilang putih? Kamu berdosa, kamu merugikan orang lain, kamu membuat orang lain menjadi harus mengalami banyak kerugian-kerugian. Suara hati itu ada. Artinya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menderita, yang hidupnya enggak damai, enggak tenang. Jiwa yang memohon kerahimanku dalam doa sangat menggembirakan hatiku. Kita bisa mohon pada Tuhan, Tuhan beri aku kerahimanmu. Ya, dalam doa yang kita panjatkan. Misalnya dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa mohon kerahiman Tuhan. Ampunilah kesalahan kami Tuhan. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Berilah kami rezeki Tuhan. Kita mohon kerahiman Tuhan. Kepada jiwa-jiwa seperti itu, aku akan memberikan rahmat yang bahkan lebih banyak dari yang mereka minta. Sering ya, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari juga, misalnya dalam menghadapi satu masalah, kita sering berdoa, Tuhan, saya sedang ada masalah ini. Mohon rahmat-Mu berikan saya solusi supaya masalah ini bisa diatasi. Tanpa kita sadari, Tuhan memberikan rahmat selain membereskan masalah tersebut, tapi melalui kejadian itu Tuhan memberikan banyak rahmat yang lain yang gak kita minta, tapi Tuhan beri. Tuhan itu murah hati, Tuhan itu penuh kerahiman, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan kita gak perlu heran sekarang karena itulah yang Yesus janjikan. Aku akan memberikan rahmat yang bahkan lebih banyak daripada yang mereka minta. Aku tidak dapat menghukum para pendosa, juga pendosa yang paling jahat, kalau ia mengajukan permohonan kepada kemurahanku. Jadi kalau kita mohon pada Yesus, kita tahu Tuhan nggak bakal jatuhin hukuman. Bahkan ke pendosa yang paling jahat pun. Jadi satu-satunya cara buat kita semua manusia berdosa adalah mohon pada kerahimannya Tuhan. Sebaliknya, kalau kita mohon kerahiman Tuhan, walaupun kita berdosa, walaupun kita termasuk yang paling jahat,
aku akan menyelamatkan dia. Berkat kerahimanku yang tak terbatas dan yang tak terselami. Itulah janji Tuhan. Kita akan diselamatkan. Tulislah, sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, lebih dahulu aku akan membuka lebar-lebar pintu kerahimanku. Ini kembali lagi menjadi satu kesempatan buat kita semua. Sebelum dia datang sebagai hakim yang adil. Artinya Yesus akan datang suatu hari nanti sebagai hakim yang adil. Kalau hakim yang adil udah seperti timbangan. Perbuatan baik, perbuatan jahat ya, itu udah betul-betul adil. Dinilai secara adil. Tapi Yesus memberikan satu solusi, satu kegembiraan, satu kerahimannya yang luar biasa. Sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, maka aku akan membuka lebar-lebar pintu kerahimanku. Pintu kerahimannya dia buka lebar. Pengampunannya, belas kasihannya, pengertiannya, mengerti ketidakberdayaan kita, kedosaan kita, semua itu Yesus buka. Pintu kerahimannya dia buka. Dia yang tidak mau masuk melalui pintu kerahimanku, harus masuk melalui pintu keadilanku. Jadi pilihannya ada di kita. Apakah kita mau masuk ke pintu kerahiman Tuhan melalui Allah yang Maha Rahim, yang begitu mengasihi kita, menyayangi kita, atau kita menunda, nanti aja, tunggu pintu keadilan. Silahkan, kita punya kehendak bebas, dan kehendak bebas itu Tuhan hargai, kita silahkan pilih. Tapi Yesus sudah kasih tahu konsekuensinya kalau kita masuk ke pintu kerahiman atau kita masuk ke pintu keadilan. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah diberi pilihan apakah masuk ke pintu kerahiman atau masuk ke pintu keadilan. Kalau kita sudah bisa memilih, maka mari kita juga wartakan supaya semua orang semakin banyak yang tahu, lebih baik masuk ke pintu kerahiman daripada masuk ke pintu keadilan. Mari kita berdoa buat mereka semua dengan mengandalkan kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.